بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده. أما بعد إخوة الإيمان جماعة al-i'tikaf rahimakumullah. Ramadan hanya tersisa beberapa saat lagi bersama kita di dalam tahun 1434 ini. Ramadan rahimakumullah pada tahun ini InsyaAllah akan meninggalkan banyak sekali kenang-kenangan dan kesan di dalam kehidupan kita. Hari ini rahimakumullah, jika kita berRamadan layaknya semangat Ramadan yang dipertontonkan oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya radhiyallahu anhum, maka akan banyak air mata yang berlinang, jantung yang berdegup kencang, sedih rahimakumullah, bahwa kemudian Ramadan yang begitu berkahnya, Ramadan yang begitu membahagiakan, Ramadan yang sangat menenangkan akan segera pergi meninggalkan kita. Sebagaimana datangnya Ramadan tidak bisa direkayasa rahimakumullah, begitu pula Ramadan akan pergi. Mau tidak mau, dan tidak lama lagi Ramadan tetap akan meninggalkan kita. Siap ataupun tidak, selesai ataupun tidak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar ataupun belum kita sebagai hambanya, khatam ataupun tidak Quran kita rahmatullah, maksimal atau tidak ibadah kita, tetap saja Ramadan akan meninggalkan kita. Dan ini mempertegas sekali lagi rahimakumullah, bahwa kita sebagai hambanya harus selalu sadar betapa waktu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat amat berharga di dalam kehidupan ini rahmatullah. Sehingga ketika ada beberapa atau sebagian umat Islam yang kemudian mentemakan atau membangun tema melalaikan Ramadan, atau dengan istilah mohon maaf ngabuburit dan seterusnya, sungguh menyedihkan rahimakumullah. Padahal tidak ada seharusnya waktu di dalam Ramadan yang boleh disia-siakan. Jika kita paham betul betapa nikmatnya Ramadan, betapa tingginya
apresiasi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berRamadan dengan baik rahimakumullah. Maka seharusnya tidak ada sedetik pun waktu di dalam bulan Ramadan yang kita sia-siakan. Yang ada dan hanya terus ada adalah melipat gandakan usaha dan juhud untuk beribadah kepadanya Azza wa Jalla. Namun demikian rahimakumullah, bagi mereka yang telah merasakan bagaimana Ramadan ini memberikan keindahan, biasanya mereka pula lah yang makin merasakan bahwa seharusnya Ramadan ini tetap ada bersamanya. Sementara rahimakumullah pada hari-hari seperti ini, di penghujung Ramadan ini kita akan menyaksikan hamba-hamba Allah yang justru berpesta pora, bersenang, bertepuk tangan menyambut perginya bulan Ramadan. Mereka menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Padahal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya radhiyallahu anhu adalah mereka bersedih rahimakumullah. Idza kana fi akhir yaumin min Ramadan, mereka keluar dari Masjid An-Nabawi melihat ke langit, melihat bulan, dan ketika kemudian dalam suasana tarakkub, suasana menunggu-nunggu, apakah akan masih Ramadan besok, apakah besok Ramadan akan usai, maka semua sahabat radhiyallahu anhum rahimakumullah tetap saja berharap agar Ramadan tetap ada bersama mereka. Dan akhirnya ketika diumumkan oleh Rasulullah SAW bahwa besok jatuh tanggal 1 Syawal, semuanya menangis rahimakumullah. Semuanya terharu. Bukan terharu karena gembira, tapi terharu karena bersedih berpisah dengan bulan suci, bulan kemuliaan, bulan di mana seluruh amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan rahimakumullah belum tentu bahwa kita sudah berRamadan dengan maksimal, dan perasaan ini rahimakumullah muncul dari generasi terbaik di dalam Islam, bukan muncul dari mereka yang berdosa, bukan muncul dari mereka yang bergelimang dengan kesalahan dalam hidupnya lah. Justru perasaan tetap bersalah, perasaan tidak maksimal beribadah, itu muncul dari orang-orang soleh rahimakumullah, orang-orang yang tiap hari mengisi hidupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin ditinggalkan oleh Ramadan. Allahu Akbar. Bandingkan dengan kita pada hari ini rahimakumullah, banyak kemudian yang berbangga, berbahagia dengan datangnya Idul Fitri. Pertanyaannya, benarkah kita jujur masih cinta Allah? Apakah Idul Fitri lebih membahagiakan dibandingkan Ramadan ketika amal dilipat gandakan kepadanya Azza wa Jalla? Apakah hidup kita untuk Idul Fitri rahmatullah? Bukankah justru di Ramadanlah kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kekeliruan-kekeliruan yang pernah kita lakukan bisa di-replace dengan kebaikan-kebaikan rahmatullah. Masyarakat muslimin jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada kesempatan yang mulia ini, mari kita melihat, karena bagaimanapun kemudian juga tidak bisa ada di antara kita yang tidak mau beridul fitri, saking ingin ikut sahabat misalnya, karena kemudian beridul fitri dengan baik, berbahagia di Idul Fitri itu juga perintah dari Rasulullah SAW. Idul Fitri adalah hari bahagia rahimakumullah. Harus berbahagia meskipun justru di saat itu kita baru saja berpisah dengan kekasih hati kita, dengan momen yang paling membahagiakan dalam hidup ini rahimakumullah. Tetapi tetap saja ketika Allah meminta kita harus bahagia di Idul Fitri, dan kita harus bahagia. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mengisi Idul Fitri yang bahagia? Apakah dengan hura-hura? Apakah dengan pesta kembang api? Apakah dengan konvoi? Apakah kemudian dengan melupakan masjid dan seterusnya rahmatullah? Pemandangan yang lazim kita saksikan pada hari ini yaitu
Ketika Idul Fitri tiba, rahimakumullah, jumlah jamaah sholat maghrib pada malam 1 Syawal berubah drastis, berubah sangat signifikan. Jika sebelumnya, pada malam sebelumnya masih 2 saf misalnya, maka pada malam Idul Fitri tersisa hanya setengah saf, 1 saf setengah. Apalagi jumlah jamaah sholat subuh, rahimakumullah, berubah. Secara umum, kuantitas jamaah sholat fardu di nyaris semua masjid berkurang ketika Idul Fitri. Kemana larinya umat Islam? Nah, mereka bersilaturahim. Seharusnya rahimakumullah ada masjid di tempat silaturahim yang jumlah jamaahnya bertambah. Tetapi yang kita saksikan tidak seperti itu. Nyaris semua masjid, baik di perkotaan maupun di pedesaan, jumlah jamaahnya berkurang sangat-sangat signifikan. Pertanyaannya, begitukah cara beridul fitri Rasulullah dan sahabatnya radhiyallahu anhu? Dengan meninggalkan masjid, meninggalkan rumah Allah, ketika kemudian Allah mengatakan bahagialah di hari Ramadan, di hari Idul Fitri, maka tinggalkanlah aku, begitu rahmatullah. La ilaha illallah. Apakah kemudian ketika pahala yang dilipat gandakan kembali hilang di Syawal, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau bukankah seharusnya ketika hati makin dekat dengan Allah di Ramadan, merasakan kecintaan kepada Allah, merasakan kelezatan iman, halawatul iman, bukankah seharusnya rahimakumullah ketika memasuki 1 Syawal setidaknya jamaahnya tidak berkurang? Kalaupun berkurang, mereka hanya berkurang di masjid tertentu, tetapi ternyata pindah ke masjid lainnya. Seharusnya begitu. Tapi yang terjadi tidak. Yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pedoman dalam berbahagia dengan cara yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr. Ya. Surat yang berarti kemenangan. Meskipun konteks surat ini rahimakumullah adalah untuk menjelaskan kemenangan yang diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya ketika Fathu Mekkah. Namun tidak ada salahnya jika kita mengambil beberapa intisari, beberapa pelajaran penting bagaimana seharusnya mempersepsikan kemenangan di dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya mengisi kemenangan itu dengan baik, agar kemudian ketaatan itu tidak hanya kita pertontonkan di dalam bulan Ramadan saja, dan juga harus terus kita laksanakan di dalam bulan-bulan berikutnya. Karena rahimakumullah, Ramadan juga harus husnul khatimah. Kalau rahimakumullah masih ingat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Annal abrar, orang-orang yang baik itu sungguh dalam kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Dan kemudian ketika mereka berada dalam kenikmatan yang sesungguhnya di akhirat kelak, mereka diberi keleluasaan untuk, dalam bahasa sekarang, nongkrong rahimakumullah, 'alal ara'iki yanzurun. Sementara seharusnya yang masih di dunia rahimakumullah tidak mengedepankan tema ini untuk mengisi waktu luangnya, karena hanya mereka yang di surgalah yang 'alal ara'iki yanzurun, saling memandang, duduk-duduk tenang, tidak ada lagi kewajiban yang harus ditunaikan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, di wajah mereka terlihat terbersit kebahagiaan, wajah yang penuh dengan nikmat.
Yusqawna min rahiqin makhtum. Diberi minum dengan minuman yang nikmat dari tempat yang mulia. Khitamuhu misk. Inilah ujungnya adalah akhir yang membahagiakan. Misk itu salah satu jenis parfum atau minyak wangi yang sampai hari ini masih ada rahimahullah, meskipun jarang ditemui. Misk kalau untuk hari ini kategorinya adalah parfum yang mahal mungkin katanya. Kenapa? Karena cukup hanya dengan satu tetes, maka baunya atau wanginya nggak akan hilang 3 hari. Cukup satu tetes, maka bahkan jika dicuci pun setelah itu masih tercium baunya, harumnya. Misk. Rahimakumullah, dalam berislam kita diminta untuk khitamuhu misk. Ujungnya membahagiakan, ujungnya akhirnya mengharumkan. Kita tidak diminta untuk khitamuhu tayyib, akhirnya baik, atau khitamuhu khair, tapi lebih dari itu rahimakumullah. Misk, di antara ciri misk, dia baik untuk dirinya dan juga baik untuk yang lain, memberikan pengaruh yang baik, meninggalkan jejak yang baik bagi orang lain. Rahimakumullah, ketika berislam, ketika berRamadan dengan baik, kita juga diminta untuk khitamuhu misk. Kita berharap agar Ramadan ini meninggalkan sesuatu yang baik, pastinya yang pertama kepada diri kita sendiri. Karena kalau tidak begitu rahimakumullah, maka Ramadan ini gagal. Sehebat apapun i'tikaf, sehebat apapun qiyamul lail, sehebat apapun khitamul Quran, tilawatul Quran, jika tidak khitamuhu misk, tidak memberikan dampak bagi kebaikan diri kita di luar bulan Ramadan, maka ada masalah dengan cara kita berRamadan. Bisa zahirnya baik, zahirnya maksimal, tetapi ternyata motivasinya terkontaminasi dengan hal-hal lain. Ada rahmatullah di antara jamaah yang rajin qiyamul lail, rajin i'tikaf, ternyata termotivasi oleh karena memang pada saat Ramadan 10 terakhir kebetulan pekerjaan sudah tidak menumpuk. Banyak motivasi yang seharusnya tidak syar'i rahmatullah. Padahal di dalam Islam sudah dijelaskan, hanya motivasi ikhlaslah yang bisa menghantarkan sebuah amal untuk memperoleh pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Khitamuhu misk, baik untuk diri kita. Karena kitanya yang jadi misk, kitanya yang jadi pengharum, maka seharusnya kita mengharum rahmatullah. Dan tentunya pengharum yang baik bukan yang dibeli hari ini langsung habis hari itu pula. Setidaknya bisa bertahan dalam waktu cukup lama. Berapa lama waktu agar parfum itu terus bertahan, agar diri kita terus menjadi parfum rahmatullah? 11 bulan berikutnya setidaknya, sampai tiba bulan Ramadan berikutnya. Parfum, jika kemudian kita mengilustrasikan memasuki bulan Ramadan ini untuk merubah diri kita menjadi parfum kebaikan, maka kebaikan itu harus langgeng, harus awet setidaknya 11 bulan berikutnya rahmatullah. Baru kemudian bisa dikatakan kita sudah maksimal berRamadan. Yang kedua, jika itu parfum rahmatullah tentunya tidak wangi ketika dicium, tetapi parfum itu juga bisa mengharumkan hal-hal yang lain, apapun yang disentuhnya. Mulai besok rahmatullah atau lusa atau mungkin nanti malam, kita mengevaluasi kembali kita sesungguhnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini berperan sebagai apa. Banyak peran yang bisa kita mainkan rahimakumullah, peran yang bisa kita lakoni. Kepala rumah tangga, anggota keluarga besar, kakak dari adik-adik, adik dari kakak-kakak,
warga RT, RW, kelurahan, warga perumahan, profesi tertentu, kepala kantor, bawahan, karyawan, dan seterusnya rahimakumullah. Banyak sekali sesungguhnya jabatan yang kita emban di dalam hidup kita. Banyak, jika kita mau menyadari dan menulisnya. Kita tidak hanya berperan sebagai satu bidang saja rahimakumullah, tetapi banyak peran yang harus kita jalankan, dan itu semua menuntut optimalisasi peran. Gak bisa kemudian rahimakumullah, oh saya saat sekarang ini sibuk dengan DKM Masjid Darussalam, maka kemudian saya nggak sempat ngurus keluarga saya. Berarti gagal menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Tetap gagal versi Islam. Karena Rasul mengajarkan umat Islam untuk menjadi rijal dalam semua bidang. Mereka yang kuat memerankan semua bidang yang diembankan, dan itulah manusia. Gak bisa kemudian, wah saya lagi ngurusin keluarga, jangan bebani saya dengan kegiatan masjid lah. Tetap rahimakumullah, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai warga, sebagai dan seterusnya, itu semua harus maksimal. Kenapa? Kullukum mas'ul, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Semua kita ra'i. Ra'i rahimakumullah artinya mereka yang menggembala, mereka yang mewadahi, mereka yang mengurusi, mereka yang mengarahkan. Ra'i. Wa kullukum mas'ul 'an ra'iyyatihi. Semua kita mas'ul. Ya. Nah, setelah kita berhasil untuk memastikan peran apa saja yang bisa kita jalankan selama hidup ini rahimakumullah, pada akhirnya jika memang kita ingin menjadikan Ramadan ini sebagai momen agar kita berubah menjadi parfum kebaikan, maka kita harus memastikan bahwa keberadaan kita di dalam setiap peran yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini bisa mengharumkan semuanya. Berada di masjid, masjid menjadi harum dengan kebaikan yang kita laksanakan. Tidak malah DKM membenci kehadiran kita rahmatullah. Berada di keluarga, keluarga menanti-nanti kehadiran kita, mengharumkan. Berada di keluarga besar kita merasa tidak nyaman, merasa kurang jika kita belum hadir bersama mereka. Berangkat ke tempat kerja nantinya ba'da Ramadan, ba'da Idul Fitri, mereka menunggu kedatangan kita rahimakumullah. Di mana saja kita berada nantinya, baik di jalan bahkan kita diam sekalipun, tetap saja kebaikan yang ada di dalam diri kita seharusnya bisa mengharumkan semua yang ada di sekitar. Dan inilah yang disebut dengan khitamuhu misk. Ujungnya mengharumkan, akhirnya mengharumkan. Tidak sekedar akhir yang baik, atau dalam istilah bahasa Inggris happy ending, akhir yang membahagiakan. Lah, harapan yang dimiliki oleh umat Islam lebih tinggi rahimakumullah, targetnya lebih tinggi, mengharumkan. Dirinya tetap harus baik, harus bahagia, tetapi kebahagiaan, kebaikan harus bisa kemudian mewarnai sekelilingnya dimanapun dan kapanpun. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik muslim adalah muslim yang yurja huduruhu, muslim yang selalu dinanti kehadirannya. Ibarat kita beriktikaf pada hari terakhir Ramadan ini, jika ada salah seorang di antara kita yang sebelumnya selalu iktikaf dan hari ini tidak, semuanya bertanya, kemana yang bersangkutan? Kemana si fulan? Kenapa tidak ikut iktikaf pada hari ini? Sementara yang syarrukum, seburuk-buruk orang, adalah orang yang ketika tidak hadir, yang lain berbahagia. Hadis Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Berikutnya rahimakumullah, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Masih dalam satu ayat,
Dan seharusnya dalam hal yang seperti itulah mereka yang selama hidup selalu menggelorakan slogan kompetisi, mereka berkompetisi. Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah mau agar semangat kompetisi kita, semangat berlomba-lomba kita diarahkan untuk ini. Untuk yang khitamuhu misk, bukan untuk yang bidayah. Bidayah bisa macam-macam rahmatullah. Yang hadir ke sini pada hari ini bisa jadi sebelumnya bergelimang maksiat, gak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal salat, tidak kenal ngaji, tidak kenal huruf hijaiyah, tidak pernah khatam Quran. Tetapi yang dilihat rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mempersoalkan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Khususan selama kita hidup di dunia, khususan selama kita terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Semua hari ini rahmatullah, dalam kehidupan modern tidak ada lagi bidang kehidupan tanpa kompetisi. Semua bidang. Ketika semua bidang diukur dari tingkat kompetensi tertentu, maka rahmatullah Allah mau kita menjadikan kompetisi untuk meraih khitamuhu misk. Itulah yang paling utama, akhir yang mengharumkan. Dan tentunya persepsi Allah Subhanahu wa taala di sini diarahkan kepada yaumul akhir. Sejak rahmatullah, ketika Ramadan saja kita ingin khitamuhu misk, dan Ramadan bagian dari Syahrul Karim, bulan mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya, doanya adalah khitamuhu misk, yang besarnya nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar berada dalam keadaan yang baik dan membaikkan bagi segala sesuatu. Rahmakumullah, di dalam An-Nasr kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ya. Ketika telah datang nasrun, kemenangan, ya, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan pembukaan. Ada dua hal rahimakumullah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 1 ini. Yang pertama an-nasru, dan yang kedua al-fathu. An-nasru dan al-fathu. An-nasru artinya rahimakumullah al-ghalabah, menang. Kalau ada yang menang berarti harus ada yang kalah. Gak boleh ada yang menang yang lain gak kalah, karena tidak mungkin ada kemenangan tanpa kekalahan di pihak yang lain. Itu maknanya al-ghalabah. Tekstual ayat, yang menang di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya yang datang dari kota Madinah. Yang kalah Quraisy, Hawazin, dan seterusnya, penduduk kufar yang ada di kota Mekah. Sementara al-fathu rahimakumullah, tekstualnya adalah dibukanya kota Mekah. Untuk apa? Untuk menerima Islam sebagai akidah mereka. Dan tidak hanya Mekah saja rahimakumullah, namun bahkan menjangkau seluruh jazirah Arabia. Seluruh jazirah Arabia, mulai dari Jordan di tepi Laut Tengah Mediterania sampai Yaman, Hadramaut atau Oman, ya, dari ujung utara Jazirah Arabia sampai ujung selatan Jazirah Arabia, semuanya beriman rahmatullah dalam kurun waktu yang pendek sekali. Ibnu Umar menyebutkan bahwa waktu antara turunnya surat ini sampai wafatnya Rasulullah SAW itu kurang lebih sekitar 80 yauman, kata beliau, 80 hari.
Rahimakumullah, bisa dibayangkan jika bapak-bapak bisa mengilustrasikan luasnya Jazirah Arab. Itu include Jordania, Irak pada hari ini, Saudi Arabia, Yaman, Kerajaan Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Mesir. Ya. Luas sekali rahimahullah. Termasuk sedikit Habasyi, yaitu Sudan yang di bawah Mesir, atau Somalia. Luas. Dalam waktu yang relatif sangat singkat, Al-Fathu itu terjadi. Al-Fathu letterletnya, kalau kita buka kamus, artinya terbuka. Terbuka. Makanya rahimakumullah, seharusnya kalau pada hari ini kita mendengar ada kemudian yang mengusulkan lebih terbuka dong, jangan terlalu tertutup, terima dong ide orang lain, ya kan? Itu seharusnya rahimakumullah. Kalau konteksnya adalah syariat, maka lari kepada surat ini yang berarti lebih terbuka untuk menerima Islam, lebih terbuka untuk menjalankan syariat, lebih terbuka untuk mendalilkan Al-Quran dan Sunnah. Namun yang terjadi rahimakumullah pada hari ini, ketika ada yang menyarankan kepada kita, lebih terbuka dong Pak, lebih terbuka dong, arahnya rahimakumullah, tolong tutup Al-Quran, tolong tutup hadis, terimalah kenyataan bahwa kita tidak bisa hidup di bawah naungan Al-Quran dan hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Itu biasanya saran-saran terbuka pada hari ini. Padahal terbuka versi Allah adalah terbukanya suasana, terbukanya hati, sehingga semuanya siap untuk menjalankan Islam. Ya. Jadi ada An-Nasru, ada kemenangan, ada Al-Fathu. Nah, inilah rahimakumullah yang seharusnya menjadi target kita. Setidaknya dalam lingkup yang lebih sederhana, target Ramadan kita, bahwa Ramadan yang sebentar lagi akan segera meninggalkan kita ini harus benar-benar Idul Fitrinya, Idul Fitri dari Ramadan ini adalah Idul Fitri yang berisi An-Nasru, Idul Fitri yang berisi dengan Al-Fathu, Idul Fitri yang berarti kita menang rahmatullah. Menang. Menang apa? Menang setidaknya atas hawa nafsu kita. Jika dalam bulan Ramadan berhasil mengalahkan hawa nafsu, karena memang lebih mudah sesungguhnya ketika syuffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai 1 Syawal rahimakumullah, setan-setan kembali mulai dilepaskan. Mereka mulai menjalankan misi normatifnya untuk tetap menggoda manusia, menggiringnya menuju neraka jahanam. Jika Ramadan ternyata telah memberikan spirit dan energi baru untuk keimanan kita rahmatullah, maka spirit dan energi ini seharusnya dijaga dengan baik. Jaga dengan baik. Jangan menjadikan 1 Syawal sebagai hari di mana pelampiasan hawa nafsu ditunjukkan. Alhamdulillah, inilah harinya yang saya tunggu-tunggu sudah dari sebulan yang lalu. Lah, Idul Fitri seharusnya rahimakumullah menjadi hari yang tidak ditunggu, hari yang tidak diinginkan. Karena seharusnya mereka yang cinta Allah pasti cinta berat dengan Ramadan. Jika kita kembali membuka sirah, seperti apa beridul fitrinya Rasul Muhammad SAW, nyaris tanpa persiapan. Beda sekali ketika Rasul dan sahabatnya akan menyambut kehadiran bulan Ramadan. Sejak Rajab sudah siap-siap. Sementara Idul Fitri tidak. Idul Fitri ya Idul Fitri saja. Yang penting diisi dengan kebahagiaan. Harus bersiapkah untuk bahagia? Menurut Rasul dan sahabatnya tidak perlu. Kebahagiaan tidak perlu dipersiapkan. Ya bahagia pasti bahagia. Kuncinya ada pada apa rahimakumullah? Kuncinya ada pada pelaksanaan Ramadan dengan cara-cara yang maksimal. Sehingga rahimakumullah,
Mereka yang berbahagia dalam makna yang hakiki ketika Idul Fitri datang adalah mereka yang hatinya bahagia, sudurnya surur, as-surur fis sudur, itu yang bahagia. Itu yang bahagia. Bukan yang bahagia dengan berbagai hal yang direkayasa. Banyak hari ini rahimakumullah, ketika Idul Fitri dipersiapkan bahkan 10 hari sebelum Idul Fitri itu tiba, biasanya mereka sedang mempersiapkan kebahagiaan yang direkayasa atau didramatisir, bukan kebahagiaan hati, bukan rasa ikhlas, ya Allah, alhamdulillah Ramadan kemarin sempat iktikaf full, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Bukan itu, tetapi kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya tidak esensial rahimakumullah bagi kehidupan akhirat kita. An-Nasr wal Fathu. Kita perlu memastikan bahwa besok atau lusa adalah menjadi benar-benar hari kemenangan bagi keimanan kita. Iman harus menang rahimakumullah. Islam harus menang. Tema persaudaraan sesama muslim harus kembali diangkat. Siapapun orang Islam yang saya temui adalah saudara saya, terserah apa mazhabnya. Yang penting akidahnya benar, maka dia adalah saudara saya. Kemenangan bagi Islam. Yang kedua rahimakumullah, mulai besok atau lusa, mulai 1 Syawal rahimakumullah, menjadi hari di mana semua tema Islam, semua anjuran Islam, semua elemen dimensi ajaran Islam harus siap diterima oleh jiwa dan diri ini. Tidak boleh lagi ada sekat antara kita dengan Islam, sebagaimana yang pernah terjadi pada waktu sebelumnya. Mulai 1 Idul Fitri, apapun yang kita dengar tentang Islam, amini itu, akui itu kebenaran, usahakan untuk dilaksanakan. Tidak lagi kemudian geles, berdalih dan sebagainya. Wah, itu kan mazhab itu, itu kan kata itu, lah saya juga udah benar. Enggak lagi seperti itu. Al-Fathu bermakna diri kita siap menerima Islam secara total. At-tajarrud, totalitas dalam menerima Islam. Sebagaimana kita juga harus totalitas dalam menolak semua yang dilarang oleh Islam. Tidak selalu mencari alasan rahimakumullah bahwa meskipun ini salah tapi ini penting, bahwa meskipun ini keliru tapi beginilah keadaannya, bahwa meskipun ini masih terlambat tapi mau bagaimana lagi. Islam rahimakumullah tidak boleh mengucapkan kata-kata ini. Selama itu larangan maka ditinggalkan. Itulah makna Al-Fathu. Selama itu perintah maka dilaksanakan. Baik. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak orang yang masuk Islam, sehingga dalam riwayat rahimakumullah digambarkan bahwa setelah peristiwa Fathu Mekah di Jazirah Arab, yang tersisa yang tidak jadi Islam itu hanya tok mereka yang satu beragama Nasrani, dua beragama Yahudi. Selainnya yang Majusi, yang nyembah api, berhala, semuanya berubah menjadi Islam. Yang Nasrani dan Yahudi tidak berubah menjadi Islam, namun mereka akhirnya memiliki kewajiban membayar jizyah. Jizyah rahimakumullah lebih ringan dari pajak. Ini perlu diluruskan. Semoga sudah pernah ada yang mengkaji ini sebelumnya. Bagi mereka yang membaca kitab fikih di dalam Islam, selalu dijelaskan ketika umat Islam akhirnya menempati suatu tempat, menguasai sebuah tempat, yang kafir, yang tidak mau beralih keyakinannya menjadi muslim, memiliki kewajiban untuk menunaikan, memberikan sebagian hartanya kepada pemerintah yang berkuasa. Ini rahimakumullah sama sekali bukan layaknya upeti yang dipungut oleh raja-raja dulu di kerajaan mereka. Bukan. Ini hanya sebagai tanggung jawab sosial saja. Kenapa? Karena sesungguhnya yang harus dibayarkan oleh orang Islam di negara Islam jauh lebih besar
yang harus dibayarkan oleh orang kafir di negara Islam. Orang Islam rahimakumullah ketika hidup di dalam negara Islam harus bayar yang pertama sekali dharibah, pajak. Dari dulu sudah ada pajaknya, dharibah. Setelah bayar dharibah, mereka harus bayar zakat. Harus. Negara akan punya aparat untuk mengambil, memungut zakat dari rumah tiap orang Islam. Zakat, sedekah, infak dan seterusnya. Banyak sekali kewajiban. Bandingkan dengan mereka yang kufar, mereka yang Nasrani dan Yahudi, silahkan mereka tetap hidup. Tidak ada pemaksaan sama sekali, dan mereka hanya perlu untuk menyisihkan sedikit saja dari harta mereka. Baik, kembali ke sini rahimahumullah. Ketika ayat ini turun atau surat ini turun secara keseluruhan, timbul rahimahumullah pertanyaan ya, di diri Umar bin Khattab. Setelah selang beberapa waktu, Umar kembali ingin memastikan sesungguhnya tentang apa ayat ini, apa pesan yang disampaikan oleh surat ini. Mayoritas sahabat menjawab, pesan dari surat ini adalah ayat ketiga dari surat ini yang berbunyi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pesan dari surat ini adalah, kata sebagian besar sahabat, ketika mendapat kemenangan, ketika Islamnya di atas segala-galanya, ketika mendapat al-fathu, bahwa kita semua siap untuk berislam dengan baik, maka jangan lupa apa? Jangan lupa tasbih, jangan lupa tahmid, jangan lupa istighfar. 3 hal. Sebagian besar sahabat menjawab seperti itu. Hanya ada satu sahabat saja yang menjawab dengan jawaban yang berbeda, yaitu Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas rahimahullah? Surat ini menandakan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia Rasulullah SAW sudah tidak lama lagi. Karena di dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa umat Islam sudah mendapat kemenangan. Semua orang yang ada di Jazirah Arab sudah siap untuk menerima Islam. Dan orang-orang akan datang secara berkelompok, berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam, berduyun-duyun. Sehingga yang perlu dilakukan akhirnya cukup beristighfar, cukup bertahmid, dan cukup hanya bertasbih saja. Kalau begini ceritanya, kata Ibnu Abbas, ini hanya menandakan satu hal, bahwa Rasulullah SAW akan segera dipanggil untuk menghadap ke Rabb-Nya. Sudah selesai risalah beliau. Dan benar pandangan Ibnu Abbas. Ternyata kemudian Rasulullah SAW, kalau menurut Ibnu Umar, wafatnya tidak terlalu lama setelah surat ini turun. Karena surat ini turun pada Haji Wada di Mina, tepatnya pada hari Tasyriq. Ya. Rahimakumullah. Pelajaran dari ayat yang ketiga dari surat ini, bahwa setelah nantinya kita beridul fitri rahimakumullah, sikap dan lisan kita seharusnya selalu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih sering diterjemahkan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertasbih rahimakumullah? Yang pertama, bisa jadi dalam perjuangan ini, dalam berRamadan ini, banyak kemudian kesombongan yang tak tersengaja terbersit dari hati kita, meskipun tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Bisa jadi yang namanya hati rahimakumullah, wallahu muqallibal qulub, tiba-tiba hati membisikkan, wah, itu saya sempat itikaf 10 hari gak pulang-pulang, yang lain pada gak beres itikafnya. Bisa jadi lagi hati membisikkan beragam kesombongan rahimakumullah, yang kesombongan itu pada gilirannya menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala di hadapan mata kita. Lupa bahwa sesungguhnya keberhasilan kita untuk i'tikaf, keberhasilan kita untuk berRamadan dengan baik,
Itu bagian dari taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tanpa taufik Allah, jika tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun keimanan kita, maka sungguh tidak akan ada artinya. Mukmin selalu mengakui bahwa gerak-geriknya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ia berhasil, ia yakin betul itu semua adalah karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikis habis rasa kesombongan untuk menempatkan Allah pada tempat yang sesuci-sucinya, rahmatullah. Ya. Bisa jadi rahmatullah, dalam perjuangan yang kita lakukan di dalam bulan karim ini, bulan yang mulia ini, ada beberapa amalan yang kita lakukan terkadang mungkin menyepelekan wujud Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha agung. Saya yakin di sini tidak terjadi rahimakumullah, tapi terjadi di banyak rumah ibadah lainnya. Ketika mereka berdoa di antara 2 rakaat sholat tarawih dengan cara yang sangat tidak sopan dan terhormat, meneriakkan slogan syahadat, meneriakkan taslim kepada Rasulullah SAW dengan cara-cara yang kita saja tidak sanggup mendengarnya, rahmatullah. Allahumma salli ala sallam. Rahimakumullah, beranikah kita memuji seseorang yang sangat kita muliakan dengan cara itu? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Itu memuji Rasul. Rasul yang menjadi pedoman hidup kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Rasul tidak mengajarkan kecuali ketauladanan dalam hidup ini, rahimahullah. Tetapi lihatlah umatnya bagaimana memujinya. Kita perlu banyak bertasbih, rahimahullah. Ini hanya contoh saja. Namun banyak lagi hal lain yang kadang-kadang kita menurunkan derajat Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ketika mementingkan sesuatu yang lebih penting dari Allah dan Rasulnya, berarti tidak menyucikannya. Makanya kemudian rahmatullah, kenapa ketika mendapat an-nasru, mendapat al-fathu, kita diminta untuk bertasbih. Yang kedua, bertahmid. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus memuji Allah? Agar kemudian diri ini rahimakumullah tidak berubah menjadi manusia yang tidak tahu diri. Apapun ceritanya, semuanya harus bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu bisa menapaki bumi, maka harus bertahmid, rahimakumullah. Tahmid. Karena kalau tidak, akan mudah hati ini membisikkan, wah hebat, wah berhasil. Kenapa? Coba kalau kemarin saya nggak cuti 10 hari, mungkin nggak sempat i'tikaf. Rahimakumullah. Kita bisa minta cuti, tapi sesungguhnya siapa yang mengabulkan cuti? Siapa yang menggerakkan hati yang mengabulkan cuti? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahmid, apapun kehebatan kita rahimakumullah, jika tidak pernah dikondisikan oleh Allah untuk taat, berhasilkah kita taat? Mustahil. Sehingga enggak perlu ada kesombongan rahimakumullah. Ada yang memicingkan mata, melihat saudaranya dengan sebelah pandangannya, memalingkan pandangan dari saudaranya, gara-gara yang itu tidak kenal i'tikaf, yang ini kenal i'tikaf. Gara-gara yang itu enggak qiyamul lail, yang ini qiyamul lail. Harusnya sama rahmatullah. Karena keberhasilan kita beribadah bukan karena diri kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika kemudian Allah tidak memilih kita untuk menjadi hamba yang taat kepadanya? Mungkinkah kita menjadi hamba yang taat kepadanya? Mustahil. Mustahil. Sehingga bertahmid, memuji Allah. Memuji Allah rahimah. Sehebat apapun capaian dan raihan dalam hidup ini, tetap Allah lah yang memberi, Allah lah yang memudahkan, Allah lah yang memutuskan. Yang ketiga,
wastaghfir, beristighfar. Gak mungkin rahimakumullah ada ketaatan tanpa kesalahan. Makanya di dunia ini, bapak-bapak yang terhormat, kata-kata khair itu selalu berarti adalah sesuatu yang lebih banyak baiknya dari buruknya. Maka thura khairuhu min syarrihi. Sementara kata-kata syar yang berarti buruk, kalau di dunia itu selalu berarti sesuatu yang lebih banyak buruknya daripada baiknya. Artinya rahimakumullah, gak ada di dunia ini yang benar-benar baik dari A sampai Z. Lah Rasul saja sampai pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemudian kita tidak bisa mengatakan itu kesalahan, tapi teguran ada terhadap Rasul. Apalagi kita. Pasti dalam proses berRamadan rahimakumullah, kadang-kadang kita tidak bisa menyeimbangkan, menyelaraskan antara satu kewajiban dengan kewajiban lainnya. Ketika semangat sekali untuk iktikaf, mungkin rahimakumullah ada anggota keluarga yang merasa ditinggalkan. Semangat untuk berRamadan, ada orang-orang yang merasa tidak pernah diajak untuk sama-sama berRamadan dan seterusnya. Kita harus istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar kekeliruan-kekeliruan yang terjadi rahimakumullah selalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berani untuk beristighfar tidak hanya lisan rahimakumullah, tapi juga hatinya, itu adalah mereka yang sadar betul dirinya masih manusia, yang sebaik apapun perasaan dirinya terhadap dirinya, selalu menyadari bahwa setiap diri selalu memiliki potensi melakukan kesalahan. Apa pentingnya perasaan ini rahimakumullah? Urgensinya adalah agar kemudian kita masih bisa menghargai yang lain, agar kemudian kita tidak memandang dengan pandangan hina terhadap saudara kita yang mungkin kebetulan ibadahnya tidak sekuat kita. Kita tidak cepat memvonis orang lain, oh ini di surga, ini di neraka, oh ini sunnah, oh ini tidak sunnah, oh ini Islam, oh ini tidak Islam. Tidak cepat keluar dari lisan kita klaim rahimakumullah, saya baik, dia tidak. Makanya perlu istighfar, pengakuan bahwa sebaik apapun kita, di dalamnya pasti ada duri-duri kesalahan. Dan itu hanya bisa dihapuskan dengan istighfar. Ya. Yang terakhir rahimakumullah, respon Allahnya sungguh tepat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Aneh rahimakumullah. Surat tentang kemenangan ujungnya ditutup Allah Maha penerima taubat. Seolah-olah Allah ingin mengatakan apa? Seolah-olah surat ini mengilustrasikan kepada kita bahwa siapa saja yang menang, maka mereka pasti bersalah. Begitu kan? Lah ujungnya innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Padahal ini berbicara tentang kemenangan, berbicara bagaimana kemudian umat manusia berbondong-bondong datang untuk masuk Islam, berbicara tentang hari bahagia, berbicara tentang perjuangan yang ikhlas yang dilakukan oleh umat Islam. Tetapi tutupan atau akhir dari ayat ini berbunyi innahu kana tawwab. Ini untuk mempertegas sekali lagi rahimakumullah, ketika menang maka segera saja serahkan kemenangan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tasbih menyucikannya, dengan tahmid memujinya, dengan istighfar memohon ampun kepadanya. Karena kalau bukan hal itu yang dilakukan rahimakumullah,
sudah pasti itu kemenangan yang penuh dengan kedurhakaan dan dosa. Sudah pasti. Sehingga rahimakumullah pada hari ini kita semua bisa menilai dan melihat dengan mata kepala kita sendiri siapa yang mereka menang dengan cara yang benar. Mereka yang mempersepsikan menang dengan asumsi yang tepat, dan siapa yang kemudian menganggap kemenangan itu sebagai sesuatu yang salah. Mereka yang menang dengan cara yang benar rahimakumullah, sudah pasti Idul Fitrinya akan diisi dengan cara-cara yang khudu, tawadu, bersilaturahim, penuh kekerabatan, penuh kehangatan, penuh kedekatan dan seterusnya. Sementara mereka yang menang dengan cara keliru, kita banyak menyaksikan rahimakumullah Idul Fitrinya diisi dengan kebahagiaan yang mengumbar aurat. Nauzubillah min dzalik. Mereka juga bahagia, mengklaim bahagia Idul Fitri, tapi justru mereka membuka auratnya di hari Idul Fitri. Mereka juga bahagia dengan bahagia Idul Fitri, tetapi justru mereka berhura-hura rahimakumullah melakukan sesuatu yang dilarang Allah di hari Idul Fitri. Sebuah kisah rahmatullah, semoga tidak terjadi di kita pada hari ini. Di beberapa negara Afrika Utara rahmatullah, ada di kalangan masyarakat tertentu yang Idul Fitrinya diisi dengan minum-minuman keras. Dan itu ternyata sudah wabahnya sampai ke Indonesia. Menjelang Idul Fitri dan pada hari-hari Idul Fitri sering mendengar informasi dari media ada yang tewas gara-gara minum bir atau minuman keras oplosan dan seterusnya. Mungkin masih banyak yang menganggap wah ini berarti cara beridul fitri yang keliru. Tapi ada lagi rahimakumullah yang lebih parah, mereka tidak minum oplosan, tapi layaknya kita pada hari ini membeli sirup untuk Idul Fitri, mereka membeli minuman keras dengan harga mahal untuk Idul Fitrinya. Terjadi rahimakumullah, terjadi. Idul Fitri diisi dengan minum-minum. Rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita. Semoga kita terus bisa bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepadanya di hari Idul Fitri dan hari-hari 11 bulan berikutnya. Semoga kekuatan iman yang ada pada detik ini, pada saat ini rahimakumullah, tidak cepat sirna dari dalam hati kita. Semoga kita tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mencintai ibadah kepadanya meskipun Allah tidak menjanjikan pahala yang berlipat ganda di bulan lainnya. Rahimakumullah, kita bisa meninggal kapan saja. Tugas utama kita ketika bersyahadat adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kekeliruan yang dilakukan dengan sengaja. Mari kita sama-sama berdoa dan terus berjuang bahwa jika kita tahu ada suatu kesalahan dalam cara hidup kita, kita tidak pernah mengignornya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting, akhirnya terus saja dilakukan. Tapi harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kesalahan, semua kekeliruan sekecil apapun itu tetap saja salah di mata kita, dan kita tetap memiliki kemampuan untuk meninggalkannya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.